Halo Sobat Interested dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya, Bea, dan kali ini kita akan membahas general tips atau tips umum untuk reading sectionnya IELTS Academic. Oke? Baik, jadi untuk reading sectionnya IELTS Academic, seperti ini ya formatnya. Jadi ada 40 soal untuk 3 wacana bacaan, dan masing-masing wacana bacaan ada sekitar 900 kata, kurang lebih ya. Nah, semua bacaannya ini genre-nya atau jenisnya akademik. Jadi bacaannya bukan yang kayak misalnya kita baca berita gitu ya, atau misalnya blog gitu ya, blog orang, ataupun misalnya brosur gitu. Tapi bacaannya ini memang artikel-artikel yang bersifat ilmiah gitu ya. Jadi hasil penelitian, atau kalaupun bukan hasil penelitian, lebih kayak artikel ilmiah yang menyampaikan informasi atau keilmuan gitu ya dalam suatu bidang, gitu. Nah, untuk waktunya memang hanya 60 menit untuk menjawab 40 soal untuk 3 wacana, dan topik-topiknya itu mulai dari pertanian sampai teknologi, gitu ya. Jadi macam-macam banget ini, topiknya. Udah gitu jenisnya akademik lagi. Jadi memang, seperti baca mungkin bukan seperti baca jurnal ilmiah gitu ya, artikel jurnal ilmiah, tapi misalnya kalau kita baca majalah, tapi majalahnya tuh memang majalah ilmiah ya, jadi bukan majalah populer gitu, tapi, ilmiah, gitu. Oke. Nah, yang berikutnya ini jenis-jenis pertanyaannya, dari segi, bentuk jawabannya seperti apa, gitu ya. Nah, ada multiple choice atau pilihan ganda, kemudian ada summary or note completion, jadi kita melengkapi sebuah rangkuman. Bisa juga kita menjawab apakah si pernyataannya itu sesuai bacaan atau tidak gitu ya. Jadi kita jawab, kalau sesuai kita jawab true atau yes, kalau bertentangan kita jawab false atau no, tapi kalau misalnya informasinya nggak ada sama sekali di bacaannya, berarti kita jawab not given, gitu. Yang berikutnya ada matching headings, jadi kita mencocokkan judul dengan paragraf yang bersangkutan. Ada juga matching paragraph information, jadi kita mencari informasi mana yang, kita mencari di paragraf mana terdapat informasi tertentu gitu ya, informasi yang ditanyakan. Kemudian matching features itu ada features tuh misalnya karakteristik atau sifat, dan kita mencari paragraf mana sih yang ada tentang karakteristik tersebut. Terus ada matching sentence endings, jadi ini ada kalimat soal, pernyataannya buntung gitu ya, cuma setengahnya, kemudian kita melengkapi pernyataan tersebut. Terus ada diagram labeling, jadi ada gambar, ada diagram, terus kita melabeli bagian-bagian dari diagram tersebut. Memberi keterangan gitu ya, tiap bagian tersebut seperti apa. Yang berikutnya ada short answer questions, jadi ada pertanyaan biasa, terus kita jawab dalam 1 atau 2 atau 3 kata gitu. Oke, secara umum seperti ini jenis-jenisnya. Oke, nah secara umum teman-teman pada saat hari H ini ada beberapa tips ya. Tip yang pertama adalah jangan baca dulu wacana baru ke pertanyaan ya, tapi langsung aja lihat questions-nya atau lihat pertanyaannya atau lihat soal. Oke, jadi untuk setiap pertanyaan yang kita lakukan adalah step-step berikut ini. Yang pertama, kita langsung aja lihat ke pertanyaan ya, bukan reading passage. Yang kedua, kita tentukan kata-kata kunci dari soal, dari pertanyaan atau soal atau pernyataan. Kita tentukan 1 atau 2 kata kunci, kemudian kita baru ke wacana. Kita baru lihat ke wacananya dan kita baca cepat, bukan baca sih ya, tapi lebih ke scanning gitu ya, skimming and scanning, untuk mencari paragraf mana sih yang mengandung si kata-kata kunci tersebut. Itu ya, jadi kalau kita nyari kata kunci kan kita nggak baca banget
reading-nya ya, nggak baca banget wacananya kan ya cuman benar-benar nyari si kata itu aja gitu, si keywords-nya aja, gitu. Nah, begitu dapet keywords-nya ada di paragraf mana, kalimat mana, kita baca kalimat-kalimatnya dengan saksama, benar-benar secara tuntas dari awal sampai akhir kalimat tersebut. Kalau memang ada beberapa kalimat yang harus dibaca, ya berarti kita lanjutkan gitu ya, kalimat selanjutnya. Pokoknya satu atau 2 atau lebih kalimat yang harus dibaca, ya kita baca dari awal sampai akhir, sampai titik. Jadi misalnya, jangan seperti ini, oh udah dapet nih kata kuncinya, terus kita cuman baca dari kata kunci tersebut sampai titik. Sedangkan kata-kata sebelum si kata kunci tersebut kita lewatkan, ya nggak gitu ya. Seharusnya kita langsung lihat dulu, oh ini kata kuncinya di sini, terus kita lihat mana nih awalan kalimatnya, gitu ya. Where's the beginning of the sentence? Baru kita baca dengan baik-baik dari situ, sampai tuntas ya, sampai titik. Dan kalau perlu ya kalimat-kalimat yang lainnya juga, gitu. Ini yang akan membantu kita menganalisis dan menyimpulkan jawabannya apa, atau mengkonfirmasi gitu ya jawabannya apa. Kalau memang kita udah bisa nebak kira-kira jawabannya apa. Tapi kan kita pastikan dengan membaca kalimat yang bersangkutan atau paragraf yang bersangkutan, kemudian kita analisis, baru kita simpulkan, begitu. Nah, kalau misalnya ternyata pas kita baca, oh kayaknya bukan di sini deh jawabannya gitu ya, kita nggak bisa nyimpulin gitu ya jawabannya, ya udah kita langsung skimming atau scanning cepet lagi wacananya, kita cari paragraf lain yang ada kata kuncinya. Itu ya, jadi kita ulangi step 4 sampai step 7 lagi. Begitu terus sampai dapat, jawabannya, gitu ya. Tapi kita nggak bisa lama-lama juga, kita jangan sampai juga, jadinya baca satu wacana, the whole passage gitu ya, satu wacana tersebut hanya untuk menjawab satu pertanyaan gitu. Karena waktunya nggak akan cukup juga. Jadi kita harus cepat, dan kalau misalnya emang masih nggak nemu-nemu juga jawabannya, ya move on dulu aja gitu ya. Misalnya kalau nyari lagi kedua kalinya nggak nemu, kita langsung move on dulu aja ke pertanyaan yang berikutnya, begitu. Oke. Terus kita juga bisa mencatat-catat gitu ya, kalau kita dapat yang paper based test, kita bisa coret-coret, buklet soal. Nah, yang berikutnya adalah time management gitu. Nah, ini berdasarkan tingkat kesulitan tiap wacananya atau tiap passage-nya. Nah, passage one itu biasanya tingkat kesulitannya masih lumayan mudah gitu ya, dan artikelnya cukup pendek. Jadi mungkin 900 kata atau kurang gitu. Jadi ini bisa dilakukan atau dikerjakan dalam waktu 15 menit. Ya belasan soal sih, tetap ya belasan soal, tapi sebaiknya kita bisa kerjakan dalam waktu 15 menit gitu. Nah, passage 2 and 3 ini mungkin tingkat kesulitannya makin susah dan panjang artikelnya gitu ya, atau jumlah katanya juga lebih banyak, jadi lebih panjang. Jadi mungkin akan agak sedikit lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa mengerjakan passage 2 and passage 3 gitu. Nah, jadi biasanya passage 2 ya kita alokasikan waktu 20 menitan lah gitu ya untuk untuk mengerjakan passage 2 dan 25 menit untuk mengerjakan passage 3. Tapi ini perkiraan aja, bukan mutlak ya teman-teman, ini perkiraan aja. Kita bisa coba biasakan gitu kan supaya kita bisa memaksimalkan usaha lah gitu ya, memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk mengerjakan 3 passage ini, 40 soal tersebut. Itu, oke. Apalagi karena misalnya passage 3 biasanya agak lebih susah, jadi ya udah nggak apa-apa 25 menit aja alokasi waktunya. Tapi konsekuensinya ya passage 1 kita jangan terlalu keasikan atau kelamaan ngerjainnya gitu. Oke, nah karena 40 questions harus dikerjakan dalam waktu 60 menit ya, total 60 menit, ya kita jangan mentok di satu pertanyaan terlalu lama. Nah, makanya itu kalau misalnya kita udah nemu di satu paragraf, terus nggak ada jawabannya, terus di paragraf yang berikutnya atau paragraf yang lain juga nggak ada, ya udah mending move on dulu aja ke question atau pertanyaan yang berikutnya. Nanti kalau misalnya nanti udah nemu kira-kira di paragraf mana jawabannya gitu ya, atau misalnya masih ada waktu, kita bisa coba lagi kerjain soal tersebut gitu. Dan kalau misalnya benar-benar mentok dan waktunya juga udah habis gitu ya, maksudnya untuk alokasi waktu untuk masing-masing passage, ya udah tebak dulu aja, karena toh tidak ada penalti, tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban-jawaban yang salah gitu.
Oke, secara umum seperti ini ya, teman-teman. Ini bukan tips yang, mutlak ya, bukan aturan yang mutlak, enggak. Ini hanya untuk, ya ini untuk membantu teman-teman, agar ada strategi gitu ya, untuk memaksimalkan, nilai kita. Oke. Nah, yang berikutnya ada juga dong persiapan atau tips sebelum hari H tes gitu ya. Jadi selama kita persiapan, selain mengerjakan soal-soal latihan reading, kita juga harus berusaha mengimprove ya, meningkatkan pemahaman dan penguasaan kita akan vocabulary, sentence structures, dan grammar. Itu ya, karena mau tips apapun, itu sebenarnya nggak akan terlalu membantu kita mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai yang kita butuhkan di reading section, kecuali kalau memang kita bahasa Inggrisnya gitu ya, dari segi reading atau baca, itu memang udah, bagus gitu ya, udah level yang advance gitu. Makanya selama persiapan, kita juga harus ini ya, berusaha untuk memperluas penguasaan vocabulary kita. Dan penguasaan vocabulary ini nggak cuman, kata per kata gitu ya, arti dari kata apa, nggak juga gitu ya. Nggak hanya itu, tapi juga sinonim, gitu ya. Sinonim tuh apa, jadi bisa jadi ada beberapa kata yang artinya sama gitu kan, yang artinya serupa. Nah, itu kita juga harus menguasai gitu, ini kata-kata apa aja sih yang artinya serupa. Karena di reading gitu ya, reading IELTS itu memang sebenarnya dia adalah vocabulary test gitu ya. Jadi kita, kalau misalnya kita nggak tahu arti dari berbagai macam kata dan nggak tahu bahwa, oh kata ini dan kata ini tuh bersinonim, ya agak agak sulit juga gitu ya, itu akan challenging juga, gitu. Selain itu juga ada misalnya kita tahu pasangan-pasangan kata gitu ya, ada beberapa kata yang mereka berpasangan atau sebenarnya berkelompok, sepaket gitu kan, dan mereka nanti punya arti tersendiri dan sebagainya. Itu ya, jadi ini yang akan membantu kita memahami wacana itu sendiri dan juga memahami si soal gitu ya, soal tuh artinya apa, atau si pernyataannya artinya apa, atau pertanyaannya apa. Jadi ya kita juga lebih akurat ya menjawabnya gitu. Dan ini juga berkaitan dengan memahami berbagai macam pola kalimat dan grammar. Kalau kita menguasai arti dari berbagai macam pola kalimat dan grammar, ini juga yang akan membantu kita memahami reading dengan lebih akurat. Selain itu juga kita, mempelajari dan berlatih teknik untuk, ini ya, untuk menjawab setiap jenis pertanyaan yang tadi. Karena tips yang tadi kan itu tips yang sangat umum, yang umum berlaku buat semua memang, tapi nanti untuk setiap jenis pertanyaan ada lagi, teknik khususnya gitu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan, begitu. Kemudian juga kita tentunya harus banyak latihan, tapi nggak cuma latihan dari latihan soal IELTS reading gitu ya, tapi kita juga banyak baca artikel untuk membantu kita memperkaya dan memperluas penguasaan kita akan vocabulary dan juga sentence structures and grammar. Yang terakhir ya kalau misalnya ada waktu gitu ya, ada waktu dan bisa komitmen ya ikut English or IELTS preparation course gitu ya kalau diperlukan karena itu akan membantu teman-teman mengakselerasi kemampuan reading teman-teman gitu. Oke, nah kebetulan di Interest Education lagi buka kelas persiapan IELTS secara online ya, secara daring untuk live kelasnya via Zoom gitu. Nah, ini akan dimulai 19 Januari untuk reading and listening, terus 20 Januari untuk writing task 1 and task 2, kemudian 21 Januari untuk speaking. Nah, teman-teman semua bisa mengambil program yang mana aja, bisa gabung tiga-tiganya, bisa juga secara terpisah, misalnya mau writing aja atau speaking aja, atau mau gabung writing dan speaking, itu bisa. Itu ya. Nah, pendaftaran masih bisa sampai minggu depan, dan begitu teman-teman mendaftar, akan langsung mendapat jadwal untuk pretest ya, untuk melakukan pretest, dan juga materi untuk persiapan pertemuan live class yang pertama gitu. Dan nanti di live class akan langsung ada pembahasan secara mendalam. Oke? Ini programnya akan berakhir Maret 2021. Oke, jadi teman-teman ada cukup waktu gitu ya untuk banyak berlatih dan juga mempelajari materi tentang IELTS kalau diperlukan. Kalau mau daftar dan informasi lebih lengkapnya ada di bit.ly/IELTSprepgen
2021. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan chat kami di bit.ly/ited-chat1. Oke, ited-chat1, maaf. Tinggal tambahin angka 1 di belakangnya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel kita, dan follow kita di channel lainnya, misalnya di Instagram @interest.education dan Facebook Interest Education. And feel free to share this video to your friends and family as well. Okay, thank you very much. Semoga bermanfaat. And see you in our next videos. Bye!